Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Odoy. Berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Ya sahabat, kali ini kita sedang berada di Desa Trusmi, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Dan kita akan mengunjungi sebuah situs bersejarah, yaitu Masjid Keramat Trusmi. Nah, ini adalah jalan atau gang di depan Masjid Keramat Trusmi, persisnya berada di seberang balai desa Trusmi, sahabat. Ya, mudah-mudahan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum lanjut, silakan sahabat dukungan untuk channel Kang Odoy, silakan like, komen, dan subscribe-nya juga, aktifkan lonceng notifikasinya agar nanti ke depan bisa menyimak video yang menarik tentunya dari Kang Odoy Channel. Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, mengenai Masjid Keramat Buyut Trusmi adalah merupakan salah satu kebanggaan warganya sendiri. Bahkan di Cirebon, masjid ini terletak di Jalan Buyut Trusmi, Blok Deso. Nah, orang Trusmi menyebutnya Blok Deso itu. Desa Trusmi Wetan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Desa Trusmi berasal dari nama Ki Gede Trusmi, yaitu salah satu murid Sunan Gunung Jati yang merupakan tokoh penyebar Islam yang memiliki kepanjangan terus bersemi. Nah, jadi yang namanya kalimat Trusmi atau daerah Trusmi itu kependekan dari terus bersemi, sahabat. Nah, letaknya ini Masjid Keramat Trusmi ini letaknya berseberangan dengan Balai Desa Trusmi Wetan. Masjid ini seringkali dianggap seram oleh warganya karena tidak ada satupun yang tahu masjid ini tepatnya kapan dibuat, dan masjid tersebut tiba-tiba saja ada. Jadi jika adanya perkiraan itu hanyalah sebuah pendapat karena tidak ada bukti yang otentik. Situs ini dipercaya merupakan peninggalan Mbah Buyut Trusmi sendiri, namun belum diketahui sampai sekarang siapa yang membuat rancangan atau berapa orang pekerja yang membangun masjid tersebut, sahabat. Nah, ini sekarang kita memasuki halaman Masjid Keramat Buyut Trusmi atau Masjid Keramat Trusmi. Jadi pintu masuk Masjid Keramat Trusmi ini ada dua, yaitu di belakang dan di bagian depan. Nah, kita ini masuk dari bagian depan nih, sahabat. Jadi uniknya Masjid Keramat Trusmi ini di komplek masjidnya aja, kita kalau masuk ke komplek Masjid Trusmi ini sudah harus membuka sendal. Jadi sendal itu kita ditaruh di luar komplek Masjid Keramat Trusmi. Nah, ini masuk dari bagian depan. Nanti kita setelah masuk bagian depan, di sebelah kirinya ini ada sebuah kolam besar. Ini kolam ini kedalamannya sekitar 7 meter, luasnya seperti ini. Nah, konon masyarakat di wilayah Cirebon dan yang mempercayai di sini banyak orang yang memanfaatkan airnya untuk keperluan yang diyakini konon katanya mengandung karomah, ya. Nah, ini dalamnya 7 meteran. Inilah kolamnya, sahabat. Jadi di depan masjidnya itu sudah masuk komplek ada sebuah kolam sebesar ini, kedalamannya sekitar 7 meter. Inilah yang banyak dimanfaatkan orang. Airnya ada yang mengambil air dari drigen, ada yang bawa dari botol air mineral, ya. Berbagai macam keyakinan masyarakat yang berziarah ke sini, banyak yang memanfaatkan airnya. Ya, dan kemudian masjid ini memiliki ciri khas, yaitu sebelum pengunjung masuk maka pengunjung harus membuka sandal ataupun sepatu dan dianjurkan untuk melangkahkan kaki kanan terlebih dahulu. Dan jika pulang, maka yang
melangkah terlebih dahulu, yaitu kaki kiri. Jadi ada tata keramanya sahabat. Nah, dengan jalan atau arah yang berbeda dari sewaktu masuk. Nah, pada temboknya masjid ini hanya terbuat dari susunan batu bata yang berwarna merah yang alami menempel. Jadi tiang penyangganya juga terbuat dari kusen yang sudah lama namun masih tetap kuat menopang dengan baik. Bentuk masjid ini memiliki keunikan, tidak seperti masjid lainnya. Nah, kubah masjid ini bukan berbentuk kubah biasa, namun berbentuk atap limas yang seperti diasumsikan mengambil pengaruh agama Hindu. Belum lagi antar ruang di dalam masjid ini dibagi menjadi beberapa bagian, jadi tidak menjadi satu. Beberapa ruang tersebut terdapat pintu yang pendek sehingga kita harus membungkukkan badan lebih dahulu ketika hendak masuk ke ruangan masjid tersebut. Nah, ini merupakan dimaksudkan agar kita merendahkan hati dan tidak angkuh serta dapat menghormati kepada leluhur mereka yang sudah dikebumikan dan makamnya terletak di situ. Karenanya pada masjid ini terdapat beberapa makam orang terdahulu di sekitar pelatarannya, sehingga jika makmum perempuan sholat id maka akan tercampur safnya dengan makam-makam di sekitarnya. Selain itu, dipercaya terdapat tempat rahasia di masjid tersebut untuk meminta sesuatu. Maka dari itu, masjid ini dianggap suci, namun di sisi lain juga memiliki rahasia yang sulit digali. Dan akibat dari kepercayaan itu, banyak warga yang berasal dari luar daerah Trusmi biasanya berbondong-bondong mengunjungi masjid tersebut pada sore Jumat, apalagi jika Jumat Kliwon. Nah, selain itu banyak penduduknya yang memberi sedekah bumi pada masjid seperti minyak goreng, tumpeng, dan lain-lain. Biasanya juga jika seseorang mendapat kesenangan maka ia akan memberikan berupa syukuran yang disumbangkan untuk masjid itu. Nah, ini kita sudah masuk ke ruang utamanya sahabat. Di ruang utamanya ke depan lagi sana, ini ruang kedua, karena di ruang sini ada tersimpan beduk terdahulu dan ini beduk masih asli. Kayunya, bulatan kayunya atau kerangka beduk ini terbuat dari gelondongan kayu utuh, bukan seperti yang sekarang yang dibuat oleh pengrajin-pengrajin beduk tapi kayunya tersambung-sambung. Ini bukan sahabat. Jadi beduk ini kayunya masih utuh, kayu gelondongan yang dilubangi tengahnya dibuat menjadi beduk. Dan inilah masjid yang terdahulu sahabat beduknya. Selain itu sahabat, banyak mitos yang tersebar di masjid tersebut. Nah, Indonesia ini sudah terkenal dengan mitosnya sahabat ya. Dan salah satunya terdapat sebuah kolam pemandian yang kita lihat tadi. Ini kolam pemandian yang bernama Pekulaan namanya. Nah, pemandian Pekulaan ini konon fungsinya sering digunakan untuk tempat belajar anak-anak untuk renang. Di dalamnya kolam ini sekitar 7 meter. Konon aliran airnya ini bisa menembus ke Laut Jawa, dan jika ada seseorang yang merendahkan itu akan ingin menantangnya maka orang tersebut tidak akan kembali lagi katanya. Jadi selain itu, kebiasaan para warga memberi sedekah pada Jumat sore, maka warga bisa meminta air yang dipercaya sebagai media untuk diberi kelancaran dan kemudahan. Nah, pada masjid ini terdapat banyak tradisi yang masih dijalankan seperti buko sirap. Buko sirap ini adalah tradisi penggantian atap masjid. Nah, setiap 4 tahun sekali. Terus ada tradisi memayu. Tradisi memayu itu festival arak-arakan daerah Trusmi. Ini seperti yang kemarin baru dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Terus ada Trusmian. Trusmian ini
dilaksanakan pada atau selawean ya. Jadi selawean ini dilaksanakan pada bulan Maulid pada tanggal 25 Maulid biasanya. Dan masih banyak lagi tradisi-tradisi yang ada di sekitaran Masjid Trusmi ini, sahabat. Ya oke sahabat, itu kita sudah mengulas tentang Masjid Keramat Trusmi. Ya mudah-mudahan bermanfaat sahabat. Silahkan untuk sahabat like, komen, dan subscribe-nya. Jangan juga untuk saran dan kritiknya cantumkan saja di kolom komentar. Silahkan apabila terdapat kekurangan atau terdapat perbedaan kisah mengenai Masjid Trusmi ini, silahkan untuk saran dan koreksinya cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.